Waktu Perang Dunia Kedua bergejolak, perang nggak cuma terjadi di Eropa aja teman Historia. Di Asia, perang juga berkecamuk. Pada saat itu Jepang sangat kuat dan sangat berambisi untuk meluaskan ekspansi militernya di Asia. Jepang sendiri saat itu bergabung dengan blok poros bersama dengan Jerman dan Italia. Mereka ini pengen banget untuk jadi penguasa di Asia Pasifik yang mencakup Asia Timur dan Asia Tenggara. Kira-kira apa aja yang dilakukan oleh Jepang untuk mewujudkan ambisinya? Langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Jepang yakin betul kalau kekuatan mereka ini bisa untuk menaklukkan negara-negara di Asia yang pada saat itu masih banyak menjadi negara jajahan. Tapi ada satu yang sangat mereka waspadai. Pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar berada di kawasan Samudra Pasifik, yaitu Pearl Harbor di Hawaii. Mungkin saat itu Jepang mikir nih teman Historia, kalau kita terus melakukan ekspansi di Asia, kira-kira Amerika Serikat bakalan ikut campur nggak ya? Dan akhirnya di tanggal 7 Desember 1941, setelah direncanakan dengan matang, Jepang melakukan serangan besar-besaran dan mengejutkan ke Pearl Harbor. Pada saat itu, nggak kurang dari 350 pesawat tempur dari 6 kapal induk Jepang dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Tentara Amerika Serikat tidak bisa berbuat banyak, Pearl Harbor kemudian luluh lantak dan memakan banyak korban. Serangan itulah yang akhirnya membuat Amerika ikut serta dalam Perang Dunia Kedua dan menjadi pemimpin sekutu bersama dengan Uni Soviet dan Inggris. Setelah armada Angkatan Laut Amerika Serikat lumpuh, Jepang untuk sementara leluasa untuk melanjutkan dan memperluas ekspansinya di Asia Pasifik, tidak terkecuali menuju Indonesia atau yang saat itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Dari situ, mereka terus melanjutkan perjalanan ke selatan, menaklukkan kota-kota lainnya seperti Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan. Tentara Belanda pada saat itu tidak memberikan perlawanan berarti bagi tentara Jepang. Nah, singkat cerita, nggak sampai 2 bulan, Jepang sudah berhasil untuk menaklukkan Kalimantan, Maluku, dan juga Sumatera. Setelah Sumatera ditaklukkan, jalan Jepang untuk menguasai Jawa yang menjadi pusat pemerintahan di Hindia Belanda semakin terbuka lebar. Dan hal itu benar-benar kejadian teman Historia. Meskipun tentara Belanda sudah dibantu oleh pasukan gabungan dari Amerika, Inggris, dan juga Cina, tapi pasukan tersebut gagal untuk menghalau militer Jepang pada saat itu. Akhirnya, Hindia Belanda benar-benar berada di bawah kekuasaan Dai Nippon dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian di Kalijati Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Waktu Jepang datang, mereka ini punya banyak banget janji-janji manis. Salah satunya adalah membuat Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu menjadi daerah yang makmur. Mereka juga punya slogan-slogan yang terkenal teman Historia. Kayak Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin, dan juga Cahaya Asia. Bahkan ada juga slogan yang bilang bahwa Jepang dan Indonesia itu adalah saudara tua karena mereka berasal dari ras yang sama yaitu Asia. Wah, pokoknya pada saat itu Jepang gencar banget deh untuk mendapatkan simpati dari pribumi melalui berbagai macam propaganda. Tapi jangan salah, meskipun Jepang ini sangat berambisi untuk menguasai Asia Pasifik, tapi Jepang ini punya alasan khusus memprioritaskan Indonesia. Jepang sadar kalau Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah minyak bumi yang sangat penting untuk perang mereka. Selain itu, Jepang juga perlu nih untuk mendapatkan tenaga kerja murah untuk mendukung industri dan perang mereka. Makanya, di masa pendudukan Jepang, Jepang membuat sistem kerja paksa yang disebut sebagai Romusa. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja keras tanpa upah layak untuk kepentingan Jepang. Tapi sejarah tentang Romusa kita bahas di lain kesempatan teman Historia, karena bakalan panjang banget kalau dibahas sekarang juga. Juga ada momen di mana Jepang ini berusaha untuk berbicara kepada para tokoh perjuangan nasional seperti Bung Karno dan kawan-kawan perjuangan lainnya bahwa Jepang ini menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Meskipun para tokoh tersebut tidak percaya dengan janji-janji yang diberikan oleh Jepang, tapi situasi pada saat itu tidak memungkinkan mereka untuk melakukan perlawanan. Perang di Asia Pasifik berlanjut. Jepang kemudian merasa bahwa mereka ini butuh lebih banyak lagi orang untuk membantu mereka memenangkan perang dan juga menjaga stabilitas keamanan di wilayah kekuasaannya. Maka Jepang kemudian membentuk organisasi semi-militer seperti Heiho, PETA, dan juga Gyugun. Sejumlah pasukan dari pribumi yang dipersenjatai juga dikirimkan oleh Jepang untuk berperang di wilayah Burma atau yang sekarang dikenal sebagai Myanmar.
Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung hanya sekitar 3,5 tahun. Namun banyak studi yang mengatakan bahwa masa itu adalah masa paling sulit bagi penduduk pribumi Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu di tahun 1945, Indonesia mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sekarang kita jadi ngerti kan kalau apapun bentuknya, penjajahan dan kolonialisme itu sangat menindas, merampas, dan juga merugikan masyarakat pribumi. Next, kita akan bahas apa lagi ya? Pantengin terus Ngerti Sejarah hanya di YouTube channel Historia.id. Bye-bye!